warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu terhormat. Alhamdulillah pada pemahaman dan pengalaman budaya positif pendidikan guru penggerak. Marilah kita bersama-sama membuka acara dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberkati basmalah acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar hingga akhirnya apa yang kita harapkan bersama-sama bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Acara yang berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Suwaji SPD selaku Kepala SDN Kendal 2. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan ini dapat hadir rawuh di ruangan SDN Kendal 2 dalam rangka berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu yaitu guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini senantiasa selalu dapat berhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang saya hormati, bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini ini adalah akan bekerja sama. Di sini guru kami Bu Siti Fatimah SPD, guru SDN Kendal 2, ini mau berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu lewat guru penggerak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada manfaat dan hikmahnya. Sebelumnya bahwa pengalaman ini yang semula ditimba oleh Bu Siti Fatimah kali ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Oleh itu tepuk tangan untuk Bu Siti Fatimah. Terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu berpacu terus menimba ilmu atau pengalaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi guru-guru yang profesi dan berpengalaman sehingga SD kita nanti akan menjadi SD yang berpengalaman dan SD Papo. Tepuk tangan buat Ibu semua. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu akan lebih baik dan lebih maju. Selamat untuk menyampaikan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Acara yang berikutnya adalah doa kepada beliau Bapak Sarwogo SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara hari ini sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Siti Fatimah nanti ada manfaatnya untuk kita semua sebagai guru, dan kemudian bisa diterapkan dan disampaikan kepada anak-anak didik kita dan menjadi barokah apa yang menjadi profesi kita sebagai guru.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barokatan fi rizqina taubatan qabla mautina rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawin alaina fi syakaratil mautina wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma min amin ya rabbal alamin. Rabbana balagna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang telah kita panjatkan bersama menjadikan acara ini nanti lancar tanpa ada halangan suatu apapun, sehingga kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara seremonial telah kita laksanakan bersama hingga di penghujungnya, yaitu adalah acara penutup. Marilah seremonial dalam imbas atau berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif ini kita tutup bersama dengan membaca kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya untuk narasumber sebagai pemateri dari materi berbagi pemahaman terkait dengan budaya positif, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah SPD. Beliau adalah CGP Angkatan 7. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan sebelumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir untuk memenuhi undangan kami di sini. Kami memang ada tugas dari pendidikan guru penggerak. Saya di Angkatan 7 untuk berbagi pemahaman dan pengalaman materi modul 1.4. Nah, ada ketentuannya juga bahwa peserta minimal 10 orang, padahal di lembaga kami kurang dari 10. Makanya kami mengundang dari beberapa lembaga, dan nantinya saya berharap juga ada manfaatnya yang bisa nantinya diterapkan di sekolahnya, meskipun saat ini belum jadi guru penggerak. Dan saya berharap nanti teman-teman juga mengikuti untuk daftar guru penggerak, karena luar biasa ilmunya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan itu baru sedikit sekali, karena memang prosesnya ini nanti yang saya sampaikan mungkin hanya 1 jam lebih, itu saya lalui selama 2 bulan gitu. Jadi nanti santai saja ya, kita sambil isi waktu, karena kita nanti harusnya pulangnya 2:30, mungkin nanti agak kelas sedikit, tidak apa-apa nih. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja untuk menghemat waktu. Sebelum kita mulai, saya mau ini permainan dulu. Kalau tahu, biar santai dulu. Nanti ada hand sanitizer ya. Nanti diputar bersamaan dengan lagunya. Ketika saya hentikan lagunya, nanti tolong menyampaikan apakah impian dan sekolah Anda. Jadi jenengan punya impian yang seperti apa? Murid itu kudu piye? Harus bagaimana? Yang kepala sekolah nanti sekolahnya pengen seperti apa? Ngoten ya Pak.
Moga Pak. Impian sekolahnya itu seperti apa? Pengennya sekolahan itu seperti apa? Sekolah kita Nggak maju. akan maju. Iya. Maju tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan. Keterampilan. Ini yang selanjutnya, semoga sekolahan yang jadi penggerak atau pada penggerak itu mendapat rujukan dari masyarakat. Sing mane murid sithik dadi akeh. Itu harapannya, ya, maju terus. Maka Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk memberikan motivasi pada anak-anak untuk menggali ilmu maupun pengalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dilanjut deh nanti. Silakan temenin Pak. Lanjut. Digeser. Kok takut dengan hand sanitizer ya? Impiannya apa? Impiannya pengennya itu sekolah saya seperti apa gitu. Silakan Bulan dari Negara. Ya, terima kasih. Impian saya untuk sekolah saya ingin anak-anak itu nggak harus pintar dalam akademik saja. Melalui beberapa ekstra itu anak-anak suruh memilih mereka maunya ekstra yang mana. Jadi akan kelihatan potensi mereka di bidang apa, tinggal kita mengembangkan potensi anak tersebut. Jadi tidak harus anak itu pintar dalam akademik saja, seperti itu. Terima Bisa kasih. cukup. Terima kasih Bulan. Monggo Mbak Dewi, nggak apa-apa. Nggih, yang pangapunten niki nek teng sekolahan mboten ngeten iki. Matur nuwun. Harapannya dari kami sekolahnya yaitu lebih dipercaya lagi oleh masyarakat dan terutama yang dekat dengan sekolahan, menyekolahkan anak-anaknya ke sekolahan yang terdekat, jadi tidak sampai keluar. Bagaimana caranya? Kreativitas gurunya harus lebih ditingkatkan serta kekompakan dari tenaga pengajar di lembaga tersebut. Jadi biar anak lebih kerasan dan minat dari masyarakat lebih tinggi untuk menyekolahkan anaknya di lembaga kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sudah masih ingin lagi? Ada yang mau menyampaikan? Masih pengen lagi oh ya. Biar ada yang kepala sekolahnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Harapan kami sekolah yang bagaimana yang kami harapkan, tentunya sekolah yang menjadi dambaan atau menjadi idaman masyarakat sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya di luar, apalagi lembaga sekolahnya berada di daerah perbatasan. Tentunya kami berusaha untuk bagaimana memberikan nilai plus atau kreativitas atau inovasi dari para guru ataupun tenaga pendidik di sekolah kami sehingga anak-anak itu tidak sekolah lagi di luar kabupaten, sehingga kami juga perlu untuk salah satunya dari kegiatan ini tentunya nanti akan bisa
bisa diimbaskan kepada teman-teman supaya bisa mencontoh dari apa yang Ibu Guru Penggerak ini lakukan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ya ada yang punya nomor satu. Monggo. Pak Haji, betul. Muridnya pengennya esok apa? Ya dulu silakan. Supaya ini muridnya ingin seperti apa? Kalau saya anak buah ikut Pak Kepala Sekolah, sama saja dengan yang lain. Saya ingin sekolah saya ini tidak cerdas dalam hal akademiknya saja, tapi juga bisa mengembangkan bakat anak-anak, bisa mendukung. Jadi kita bisa mengasah bakatnya itu nanti bisa melayaninya di sekolah. Jadi nanti di masyarakat pun anak-anak bisa diterima. Ya, sudah cukup. Terima kasih atas pendapat dari teman-teman, juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Rata-rata semua sama ya. Tidak ada yang menginginkan sekolahan itu menjadi sekolahan yang jelek. Semuanya pasti inginnya menjadi sekolahan yang bagus. Nah, untuk mewujudkannya itu perlu adanya mendukung. Budaya positif. Tadi saya sampaikan berbagi pemahaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, yang selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol siswa agar apa? Agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Tadi disebutkan inginnya muridnya seperti ini. Tidak hanya bagus dalam hal akademiknya, tapi perilakunya juga baik. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun nanti yang ada 6 materi yang akan saya sampaikan dalam modul 1.4 budaya positif ini, yaitu perubahan paradigma belajar tentang teori kontrol, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi untuk membahas yang lain-lain, perlu saya sampaikan di sini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya kita sebut KHD. Teman-teman mungkin sudah mempelajarinya dalam PMM ya. Di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali materinya di sini. Ini hanya saya kutip beberapa saja. Yang utama yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, tadi dari beberapa teman yang saya tangkap sudah menyebutkan sesuai dengan bakat minat. Nah, sesuai dengan kodratnya. Di situ disebutkan pendidikan berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Itu sudah tepat sekali ya. Sebenarnya meskipun jenengan mungkin belum belajar tentang pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang kita lakukan itu banyak yang sudah sesuai dengan ini. Saya rasakan seperti itu. Cuma mungkin kita lebih memahami lagi dan lebih menebarkan lagi. Seperti halnya tentang kodrat alam.
kodrat alam. Setiap anak itu memiliki keunikan. Ketika kita mengajar di satu tempat dengan tempat yang lain pasti juga akan berbeda, karena kodrat alamnya juga beda. Misalnya saya dulu ketika di Sidoarjo 2 dengan di Tegal 2 juga beda, padahal masih satu kecamatan karena ruang lingkupnya juga beda. Di sana banyak orang tuanya itu bekerja di batu gitu. Sedangkan di sini kebanyakan para petani itu dan juga buruh tani. Intinya ekonominya menengah ke bawah rata-rata di sini. Dan keunikan anak itu macam-macam sehingga kita harus melaksanakan pendidikan itu sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Maksudnya di sini apa? Kodrat zaman. Tentunya mungkin kadang-kadang kita ngomong, oh bocah saiki dikuandani angel zaman biyen iki orang ngene iki mungkin berasa yang kosopom ya. Beda sekali ya ketika jangan mengajar dulu waktu awal mula menjadi guru dengan yang sekarang ini, karena memang zamannya sudah beda dan kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Seperti kemarin ketika pandemi itu ya, kita harus mengikuti kudu nganggo HP. Mau gimana lagi? Memang ya zamannya seperti itu. Nah kita tugasnya yaitu menuntun sehingga ketika anak-anak mengikuti perkembangan zaman itu tidak salah jalan. Dalam penggunaan HP misalnya, itu kita mungkin di sekolahan selain apa itu anak-anak biar bisa HP, ketika ada laptop mungkin kita bisa menyampaikan kepada anak itu caranya boleh informasi yang betul seperti itu. Hal apa saja yang tidak boleh dilihat ketika membuka HP atau laptop. Jadi anak-anak tahu batasan-batasannya. Dalam proses menuntun, seorang guru memperhatikan sistem among trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Itu sudah sering kali kita dengar. Ing ngarsa sung tulodo apa buatnya? Di depan memberi contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah memberikan semangat, motivasi, dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Tapi coba terbatal. Apalagi yang memberi dorongan Bu Handaya. Malah ambrol. Sekedar intermezzo gitu. Serta asas atau prinsip trikon. Trikon dalam melakukan perubahan yaitu secara kontinu, berkesinambungan, secara sini masa depan terus bergerak. Konvergen, universal, dan konsentris, kontekstual, sesuai latar belakang kultur lokal atau ini. Untuk materi filosofi ini waktu demonstrasi kontekstual saya buat sebuah lagu biar mudah untuk menghafalnya. Mungkin nanti di KKG yang saya sampaikan. Nah, dari yang kita pelajari tadi sudah jelas sekali bahwa suasana positif sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran KHD. Suasana positif tersebut bisa terwujud dengan adanya budaya positif. Nah, kita masuk materi pertama. Baru masuk pertama ya. Perubahan paradigma belajar. Coba, ini saya silakan dibaca ya. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Coba nggak usah sobek secari ke kertas, tapi bayangkan di situ ada kertas. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman yang satunya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Coba, misalnya itu Bu Erin mengepak tangannya
Bisa Bu Nur silakan untuk mencoba piye carane ben bukan boleh dirayu, boleh diancam. Kira-kira apa yang dilakukan Bu Eri? Boleh nggak? Tidak boleh. Mau saya bayangkan ratusan ribu. Bayangkan itu sesuatu yang sangat berharga. Entah itu intan, emas, permata, sesuatu hal yang disukai. Boleh nggak dibuka Bu Eri? Nggak boleh. Kalau Bu Siti Handayani, parah buatan Bu. Oleh Nah, lomo ya, dia lomo sekali, lomo. Nah itu ya, ketika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, misalnya, ya sudah, aku ada bakso bukan, ada yang memang, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Itu artinya apa? Artinya, ketika kita memiliki sebuah keyakinan atau keinginan itu, tentunya yang bisa menentukan pilihan itu tetap diri kita sendiri. Tadi apakah dibuka atau tidak, yang menentukan dirinya sendiri, meskipun dengan rayuan, meskipun diintimidasi, diancam, pokoknya segala sesuatu ya tetap kembali lagi pada diri sendiri. Nah, itu ya mungkin selama ini kita ada kekeliruan. Selama ini kita mungkin memikirkan anak itu ada dalam genggaman tangan kita. Pokoknya mesti manut opo karepe gurune. Nah, itu makanya perlu adanya perubahan paradigma dalam berpikir, teori kontrol atau pilihan, teori pilihan. Itu yang selama ini kita itu ternyata adalah ilusi kontrol. Teori ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dinamakan choice theory. Nah, ini diluruskan dengan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, itu meskipun kita memaksa anak, wes tondang, kamu tuh harus manut bu guru, apalagi dengan cara kita ya, gitu. Mesti malah orang gendong. Itu contoh kalau kita dengan mengancam. Kalau kita dengan cara merayu, senyum, dan ayo, dan itu belum tentu anak juga mau. Karena apa? Karena kontrol diri tetap pada siswa tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini saya sendiri terus terang masih dalam tahap belajar. Kadang-kadang anak yang bermasalah itu kita didor dhisik bocah ben rodok manut. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Itu kesalahan kita sebenarnya dalam menuntun, nggak boleh seperti itu. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selain seperti tadi, ini juga bisa dengan cara memberikan penghargaan. Nanti akan dibahas di belakang. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, tadi terbalik ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dan pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa ternyata itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalnya
ketika dia terlambat akan ada hukuman, dipaksa miliki. Sebenarnya itu juga bagus untuk dia, tapi karena dia merasa terpaksa diberi hukuman, misalnya resik-resik misalnya itu ya. Atau membaca Al-Quran gitu, tapi sifatnya memaksa. Itu biasanya sebenarnya tujuan orang tua itu, orang dewasa itu baik, guru itu baik, tapi kadang itu bisa jadi malah anak akan memiliki dendam. Akhirnya malah ya wes aku gak sanggup sekolah, saya telat seperti itu ya, kan mereka gak sanggup gitu. Kalau di SD mungkin ada juga beberapa, tapi ya enggak begitu banyak kasus-kasusnya. Nah, di sini kita perlu melakukan perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di tentang 5 kebutuhan dasar. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang atau win. Nah, teori berikutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sebelumnya kita bahas ini teori motivasi perilaku manusia yang dikemukakan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin, mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 2 diantaranya yaitu motivasi eksternal dan yang 1 motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif. Yang pertama, motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini contohnya ketika kita melakukan sesuatu hal, motivasinya karena biar bukan dihukum. Udah besok biar orang dihukum, tidak telat, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan? Saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tujuannya biar mendapatkan imbalan. Ada kalau di sebuah perusahaan mungkin ya, itu ada imbalan-imbalan tertentu ketika melakukan sebuah kedisiplinan. Dan yang ketiga, itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi memang motivasinya itu sudah ada dalam dirinya sebagai tujuan disiplin positif. Misalnya jenengan berangkat pagi sudah terbiasa karena memang dari dalam hatinya, nah esoknya aku butuh besok banyak jam kerja. Nggak ada kok iming-iming sampai karena takut gue naik fotonya teman. Jadi itu beberapa orang itu melakukan motivasi, melakukan sebuah perilaku itu motivasinya macam-macam. Ketiga itu. Yang kedua adalah motivasi eksternal, karena ada tujuannya agar tidak dapat hukuman, dan juga yang satu agar dapat penghargaan. Sedangkan yang satunya memang sudah ada keyakinan dalam dirinya, sudah memang
saya harus seperti itu. Sudah ada motivasi intrinsik. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Tadi motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang ada dari dalam dirinya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini lagi-lagi Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan tentang merdeka. Sekarang kita merdeka belajar, merdeka mengajar, gitu ya. Tapi bukan berarti merdeka mengajar orang mulang, merdeka belajar sekarang berdiri, bukan seperti itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu ada dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka yang dikemukakan Hajar. Nah, tadi saya sebutkan bahwa motivasi ada yang karena hukuman, ada yang karena hadiah, gitu ya. Sekarang sebelum kita membahas tentang hukuman, coba saya ingin tahu pendapat jenengan. Mencatat 100 kali, tidak dulu ya, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang berpendapat hukuman? Ini mungkin kita dulu ya, waktu SD harap PR, Dawi harap peng berapa itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Dua-duanya. Mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu waktu kemarin deh. Ada yang berpendapat hukuman, ada yang berpendapat konsekuensi. Terus ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpah di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, setengah hukuman, setengah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Ada beberapa di antaranya hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga termasuk hukuman. Sedangkan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu sebagai konsekuensi karena telah mencoret milik orang lain. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Dan mulai disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Nah, kita akan mengetahui hal itu nanti ketika kita membahas materi berikutnya. Nah, di situ ya mungkin kita bingung, jadi hukuman kalau konsekuensi itu bedanya apa?
Nah, kita lihat di situ ada tabelnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan, ketika dia diperlakukan seperti itu, dia akan sakit hati. Itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bahkan anak bisa dendam. Anak membenci kedisiplinan, padahal untuk disiplin, tapi dia karena tidak menyadarinya malah membenci. Dan terjadi karena paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian ada konsep diri yang buruk, karena anak dianggap salah. Misalnya terlambat datang sekolah, tidak ditanya dulu apa sebabnya, ngerti telat, itu tanpa adanya pelaksanaan restitusi. Konsep anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini ya, yang terjadi kadang-kadang anak itu tidak mau jujur, itu karena takut tidak dihukum, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kadang ini sesuatu hal yang kalau kadang anak yang bermasalah, sebenarnya dia itu sudah bermasalah dari rumah, kita menganggap dia punya masalah tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya, akhirnya berperilaku menyimpang, dan kita menganggap dia itu anak yang nakal tanpa tahu terlebih dahulu. Akhirnya karena dia merasa tidak dihargai, dia malah soyo nemen ketika mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Harus terjadi. Dalam hal ini kadang-kadang tidak disengaja, seperti tadi ya, misalnya menumpahkan air maka harus dibersihkan, seperti itu. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, kalau hukuman itu lebih lama waktunya, sedangkan konsekuensi tadi untuk sementara waktu. Nah, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda dihukum oleh penghargaan? Apa yang ada? Kok iso dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu pendapat dari Alfie Kohn. Nah, bahwa penghargaan itu artinya tadi ya, penghargaan sebagai sebuah hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, mungkin kita menganggap duit seperti itu ya. Tapi ada yang anak itu malah ketika ada yang diberi penghargaan karena yang lain tidak diberi, dia merasa terhukum. Artinya seperti itu. Padahal aku merasa aku ya mampu, kok aku nggak diberi hadiah sama bu guru. Ya, dia merasa terhukum, sehingga disebutkan tadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman bagi orang lain. Gitu. Nah, ini ada pengaruh jangka panjang dan pendek, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ketika dia merasa itu tadi harusnya aku dapat penghargaan, kok aku ora, akhirnya dia kualitasnya turun karena tadi mungkin motivasinya belum, motivasi internal, masih eksternal. Penghargaan mematikan kreativitas. Wah,
enek penghargaannya barang ini. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini kadang terjadi ketika kita namanya manusia itu ada kalanya namanya hati itu besi. Hati itu bisa berubah-ubah sesuai dengan moodnya. Wah, manda aku ini ora opo-opo nih bener. Terus males aku mengurangi motivasi intrinsik. Ketika ada penghargaan yang mungkin ada indah. Terus lalu bentuk program kebajikan atau apresiasi pengakuan yang seperti apa yang bisa kita beri? Memberikan penghargaan seperti apa? Bukan berarti kok kami nggak boleh ya. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi ketika ada anak yang melakukan sesuatu hal yang khusus, kita bisa memberikan apresiasi atau beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada secara gantian. Itu misalnya dalam satu kelas, oh si Demi dia luar biasa Pak, yang satunya apa, intinya semuanya diberi apa? Iya, diberi apresiasi sehingga tidak ada kecemburuan sosial, apalagi anak yang usia dini itu. Terus beri pengakuan secara konsisten itu dan fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pembukaan itu misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua itu saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, dari apa yang kita bahas tadi seperti hukuman, konsekuensi, terus motivasi tadi ya, itu beberapa di antaranya masih ada nilai negatifnya dalam penerapan positif. Nah, itu kita selanjutnya akan membahas tentang restitusi. Pernah dengar kata restitusi, Bu? Belum? Retribusi. Restitusi. Ini satu kata yang saya sendiri juga baru mendapatkan ketika mengikuti guru penggerak. Anak-anak kemarin waktu praktek itu ngomong masuk bola restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang paling baik ya. Solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi sebuah tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat dari Gosen dan Luan. Ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, dalam pendekatan restitusi ini ketika salah, guru tidak mengarahkan untuk kesalahan dengan membayar misalnya ya kadang jumlah uang didenda seperti itu, bukan seperti itu ya. Memperbaiki kerugian yang timbul, misalnya mecahi kocok, tak sengaja sini didenda, memperbaiki seperti itu, atau sekedar meminta maaf. Karena fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya lebih bersifat internal, yaitu untuk upaya perbaikan. Sebenarnya tujuan kita itu baik, tapi kadang-kadang caranya yang tepat. Matras itu masih ada Bu tadi.
Bunur. Di sana masih ada. Habis. Nggak apa-apa karena kita memang waktu-waktu ini saya terima kasih luar biasa jangan bisa datang. Waktunya mama biar nggak ngantuk. Yang kedua ciri restitusi yaitu memperbaiki hubungan. Nah, ketika kita melakukan sebuah hukuman itu kadang-kadang malah hubungan kita dengan siswa itu semakin jauh. Tapi ketika restitusi itu hubungannya semakin dekat. Dengan anak yang misalnya berkelahi atau bertengkar itu dia juga akan dekat. Enggak kok terus malah membenci. Restitusi bersifat tawaran bukan paksaan. Nah, ini saya baca saja karena nanti akan dibahas di materi berikutnya ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi bersama bukan dari satu arah saja. Restitusi membalikan murid yang berbuat pada kelompoknya. Maksudnya bagaimana? Kita akan membahas dalam nanti di segitiga restitusi. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Karena di sini tadi tentang hukuman itu terkait dengan peraturan dan kita akan membuat peraturan sekolah atau kelas tadi piyeto jadi keyakinan kelas atau sekolah. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu seperti ketika kita mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa tiba-tiba? Dijelaskan apa? Untuk keselamatan. Oh, gak ditilang. Mematuhi peraturan ya. Biar jilbabnya tetap rapi, gak kena angin. Malah rusak. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak ketinggalan materi. Biar gak malu dilihat temannya tepat waktu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini sebenarnya kita seringkali ketika diklat itu dilakukan seperti itu ya. Kita buat keyakinan apa itu? Keyakinan kelas dulu, sebenarnya juga gak jauh beda dengan peraturan. Cuma pelaksanaannya itu kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan kesadaran sendiri. Nah di sini ya peraturan kelas ini posisinya di sini sudah. Sedangkan keyakinan kelas di sini. Jadi keyakinan peraturan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan kelas tadi sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya positif akan terjadi budaya yang positif. Nah kita lihat dulu di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini untuk keyakinan kelas misalnya tanggung jawab, kasih sayang, kenyamanan, terus keamanan seperti itu. Kita bacanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu akan keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Dalam keyakinan kelas tanggung jawab itu salah satunya yaitu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi anak itu ketika mengembalikan buku ke tempatnya bukan karena peraturan, tapi memang dari dirinya tanggung jawab itu karena tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain karena dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Pokoknya aku kudu budal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu karena apa? Punya komitmen itu dan menghormati orang lain. Ketika ada teman yang telat, itu ketika di kelas pasti gurunya ngurusi kui, ya kan? Otomatis teman yang lain juga akan terkurangi haknya. Gitu. Kalau kita dalam ranah kita mungkin sama guru ya, dibiasakan budal esok ben ojo ganggu koncone, misalnya kelas lain rame, otomatis kan tidak menghormati teman lain, menghargai teman lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Melakukan kekerasan itu yang di SD mungkin berkelahi, itu ya, atau ada yang lain, kekerasan di perundungan mungkin ngelok bature, bully, ini yang terjadi, yang masih banyak lok-lokan namanya orang tua itu sama ibu, bodoh berarti kemarin, ya. Dan kemarin saya untuk praktek restitusi pakai itu karena memang seperti itu. Anak-anak itu masih perlu bimbingan untuk masalah perundungan. Dilarang menggunakan narkoba itu untuk alasan kesehatan, kalau dan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan juga untuk keamanan. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya kita semua memiliki kesamaan kebutuhan 5 itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama bertahan hidup dulu. Bertahan hidup boleh tengah itu yang utama. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, makan, kesehatan, dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah ini sebenarnya ada beberapa kasus tadi yang perlu saya sampaikan, tapi lupa tidak saya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan psikologis, ada kebutuhan biologis, fisiologis, dan juga psikologis. Ini lebih pada psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, di antara permasalahan-permasalahan yang muncul yang terjadi ini karena salah satu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima yang anak atau orang tua, orang dewasa itu tidak mendapatkan. Nah, nanti di segitiga restitusi juga terkait dengan masalah 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, ini kadang-kadang kita
kurang apa itu, mungkin bisa disampaikan ke wali murid ya, yang masih menginginkan anaknya itu berjuara. Nah, seberapapun kemampuannya ya harus dia itu ingin dihargai. Nah, seperti kejadian dia itu ya apa itu luar biasa pengen memberikan yang terbaik. Ketika mendapatkan kejuaraan nggak bisa juara 1, dia hanya juara 3 itu misalnya. Nah, ketika bilang orang tuanya enggak mau juara 3, juara 1, mungkin tujuannya dan semangat, tapi di satu sisi anak itu akan kecewa, akan down. Itu dalam penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini mungkin seringkali ketika anak itu banyak bergerak, dia itu karena yang bebas. Anak-anak kita yang seringkali bal-balan, kadang sampai di dalam kelas pun bal-balan, karena badannya ini bebas. Nah, bagaimana cara kita ketika anak melakukan kekeliruan seperti itu? Untuk yang kelima itu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan hewan itu. Selanjutnya dalam 5 kebutuhan dasar manusia tadi juga kita bahas tentang dunia berkualitas. Apa tuh dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup seseorang, dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup seseorang, yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Seperti itu. Nah, seperti jenengan, dunia berkualitasku itu di mana toh? Nah, ini bisa kita ketahui dengan menjawab pertanyaan berikut. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Itu mungkin Anda bisa menjawab dalam diri Anda ini. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang sangat dibanggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Dan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana merasa itulah titik puncak hidup dan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Ketika kita sudah menjawab hal ini, kita akan menemukan dunia kita yang berkualitas. Lantas setelah belajar seperti itu, kita pikirkan apakah kira-kira murid kita dan guru di sekolah kita, yang kepala sekolah ya, selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas? Apakah di dalamnya itu merasa iki lo sekolahku ki ya tempatku untuk apa itu, bagian dari keluargaku, bagian dari tempat hidupku? Apakah di dalamnya atau di luar dunia berkualitas?
Jadi ini kalau di luar dunia berkualitas berarti anggap sekolah ke mau hanya pelaksanaan tugas selesai, ya selesai, tidak ada sepenuh hati. Ini ada 5 posisi kontrol, kita lihat dulu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi apa yang ada dalam pikiran jenengan kalau yang seperti itu? Kira-kira anak-anak akan bagaimana? Akan tersinggung, takut ya? Nah itu tadi posisi kontrol sebagai penghukum. Sisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Anak benar sudah takut, terus tolak, kepiye. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Jangan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Ini biasanya yang sering terjadi di guru kelas bawah terutama. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dari kelima posisi kontrol tadi, yang mana yang terbaik menurut saya? Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah ini ya, di sini ketika posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu yang kedua adalah identitas gagal. Sedangkan pada posisi teman dan pemantau, identitas berhasil atau sukses, namun dari kontrolnya dari luar. Dan yang ketiga dalam manajer, identitas berhasil atau sukses dengan menghargai diri sendiri, kontrolnya dari diri sendiri. Nah, seperti itu. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Ini seperti tadi yang sudah disampaikan dalam video. Bisa dilanjut ya? Nah ini pernyataan, coba diingat. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Berapa saudara? Iya, maksudnya posisi kontrol yang mana? Pembuat merasa bersalah atau penghukum? Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Penghukum, teman, terus tadi yang terakhir manajer. Ayolah, apakah kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kita lihat jawabannya. Tuh ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, karena hitung-hitungan berdasarkan data. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Ini materi terakhir ya, segitiga restitusi. Coba kita lihat videonya berikut ini. Ini posisi kontrol sebagai manajer dengan langkah segitiga restitusi. Siap sana. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hanya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain seperti itu Pak? Ya aku marah lah. Aku Yang pertama, menstabilkan identitas. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang disebut bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah.
Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir kabar lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung Kalau saya pasti masih tidak ada dan saya salah, melakukan saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat kan tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktunya untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi. Tahapannya seperti ini ya. Segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak sedang marah melakukan sebuah kesalahan, dia distabilkan identitasnya itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Artinya ketika dia melakukan sebuah kesalahan, disadari dhisik. Dia pasti melakukan itu memiliki alasan. Alasannya apa? Nah itu validasi kebutuhan. Itu ketika melakukan sesuatu hal, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan ini tidak jauh dari 5 kebutuhan dasar tadi. Karena anak ingin melakukan salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah mengakui kebutuhan apa yang dia alasannya apa, terus anak ditanya kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Nah, dia akan menjawab dan berusaha untuk mencari penyelesaian. Sehingga ini ya, ada 3 posisi, ada 3 sisi, dan itu tidak harus urut, nggak harus. Yang pertama menstabilkan identitas, tadi sudah saya sebutkan ya. Ini fungsinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi oh iya, aku salah, menyadari kesalahannya. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu adalah kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita di sekolah mungkin bisa menekan keyakinan kelas kita yang mana, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang berbahagia, materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya izinkan saya beberapa pengalaman
tentang aksi nyata budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah. Selanjutnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan pemikiran belajar Dewan Rono, yang pertama kami melaksanakan apa ceritamu hari ini. Jadi anak-anak ketika pagi sebelum belajar, setelah berdoa itu ditanya ada cerita apa, terutama untuk anak yang sekiranya mungkin akan permasalahan di rumah. Nah, tujuannya di sini yaitu biar anak bahagia terlebih dahulu sebelum belajar. Di situ terlihat gambar yang pertama, anak masih memiliki masalah sebelum dia belum mau bicara. Dan setelah bercerita, dia bisa tersenyum ketika merasa sudah tak ada masalah lagi pada dirinya. Gambar yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan kehangatan pelukan, keseruan tos tangan terbuka, tangan mengepal, berjabat tangan biasa. Itu biasa kami lakukan ketika pulang. Jadi anak-anak ketika pulang salingnya tidak salaman biasa, tetapi boleh memilih apa yang disukainya. Nah, ini memberikan kesempatan beberapa anak yang mungkin di rumah tidak mendapatkan kehangatan pelukan oleh orang tuanya. Ada yang karena kondisi orang tuanya sudah tidak ada, meninggal, atau mungkin bekerja jauh. Yang ketiga di sini sesuai dengan visi yang saya miliki dalam pelaksanaan guru penggerak, yaitu membentuk siswa berjiwa kepemimpinan yang beradab dan berkarakter, sehingga kami memperlakukan anak-anak untuk memimpin berdoa secara bergantian, sehingga mereka terbiasa untuk memimpin, latihan untuk lebih memberani. Kegiatan selanjutnya itu penerapan sosio budaya dalam peringatan Hari Besar Islam, dan juga beberapa di antara itu ada kegiatan outbound, kegiatan Jumat bersih. Di sini perlu kami sampaikan bahwa pada kegiatan hari Jumat kami memberlakukan adanya beberapa kegiatan. Minggu pertama yaitu Jumat sehat dengan senam bersama. Minggu kedua biasanya doa bersama. Minggu ketiga Jumat bersih. Minggu keempat tahsin Al-Quran. Untuk kegiatan budaya positif yang lain, kami melaksanakan gelar karya yang diadakan kemarin pada bulan Desember. Itu sebagai salah satu wujud kegiatan budaya positif bersamaan dengan pelaksanaan gelar karya P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan pemanfaatan daur ulang sampah. Di situ bisa dilihat grupnya juga ikut berperan, ikut serta memakai baju yang berasal dari sampah plastik. Dan ini foto anak-anak yang luar biasa. Mereka juga membuat pakaian-pakaian dari sampah, ada yang dari plastik, dari kardus. Ini beberapa di antaranya foto baju yang dipakai anak-anak yang kami gelarkan. Berikut ini budaya positif pemanfaatan daur ulang sampah yang telah kami lakukan.
karya yang dilaksanakan oleh SDN Kendal 2 sebagai salah satu wujud budaya positif yang ada di sekolah kami. Di sini kami mengangkat tema untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu gaya hidup berkelanjutan dalam pemanfaatan daur ulang sampah. Ini bu gurunya, salah satu guru senior di tempat kami, Bu Sunarsih, wali kelas 3. Dan ini cantik-cantik sekali. Halo anak-anak. Ini kelas 3 ini. Mbak Kaila, ini Mbak Ani Nisa. Mbak Nisa, coba ke belakang, Mbak. Lah, bagus sekali kreativitas anak-anak. Ini Mbak, siapa ya? Mbak Risma. Lanjut kelas 1. Ini buat apa, Mas? Oh, Mas Cahyo, nggak kelihatan ya. Buat apa, Mas Cahyo? Apa Mas ini? Ini dipanggil tuh, kasih deh. Ini wali murid kelas 1 kolaborasi dengan wali murid. Ah, ini hasil karyanya Mas Andra. Ini buat apa Mas Andra? Kamen Rider. Ya, dari kardus bekas. Ini Mbak Mas Haikal. Halo Mas Haikal. Halo Mas Haikal, sama ini Mas Iki. Hai, buat apa itu? Pedangnya dari kardus sama tameng ya. Ini Mas Akbar. Mas Akbar buat apa Mas Akbar? Robot. Ini Mbak Reva ya, Mbak Reva tadi ketinggalan. Topinya dari apa ini? Ceting ya. Ini pemanfaatan daur ulang sampah. Ini Mbak Amanda. Mbak Akila dari kresek, rata-rata dari bahan kresek, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi cantik-cantik. Mbak Haya, halo Mbak Haya, cantik sekali dengan warna kuning dan hijau. Mbak Maisin, Mbak Maisin, ini juga bahan dasarnya dari kresek. Ini dengan ibunya Mbak Feby. Ini juga ambil tema merah putih, kresek juga. Halo. Besar Norfata, Hari Kayana Ramadan, Alif Dian Saputra, Amanda Glorinda Ramania, Akila Ayu Lestari, Bening Maisin Inara. Nah, inilah penampilan dari kelas 1. Kita lihat dari Mas Akbar. Silakan maju ke depan dulu. Mas Akbar maju. Gayanya ayo. Selanjutnya Mas Farid Kayana Ramadan. Silakan gayanya. Mas Alif Dian Saputra. Mbak Amanda Garinta Ramania. Ya, silakan berputar boleh. Mbak Akila Ayu Lestari. Berputar. Mbak Bening Maisin Inara. Iya. Inilah penampilan anak-anak kelompok 1. Beli aplaus yang meriah. Silakan untuk kembali lagi ke tempat. Mas Akbar, Mas Warid, Mas Alif kembali ke tempat. Silakan. Elsa Pradita Embun Irawati, silakan maju. Tepuk tangan. Mbak Fabiana Nur Maulida Hasanah. Mbak Flamboyan Cahaya
Putri. Iya, ini dengan Mas Haikal Dwi Yoga Wiguna, Mas Muhammad Rizkianto. Oh, hati-hati ayo. Untuk Mas Raffi Andra, maju ke depan dulu. Nah, robotnya. Mbak Reva Natalia Sari, senyumnya. Mas Rizky Pradana Kusuma. Nah, ini tokoh wayangnya. Mbak Salsabina Febrianti Putri. Mbak Putri, terima kasih. Bisa kembali lagi ke tempat. Mas Andre dan kawan-kawan. Selanjutnya kita tampilkan kreativitas anak-anak dari kelas 2. Silakan maju Mas Afrik. Nah, Mas Afrik, tepuk tangannya. Mas Rizky. Ya, Mbak Fabri, Mbak Iona, dan yang terakhir Mbak Tias. Terima kasih, beri aplaus yang meriah untuk kelas 2. Selanjutnya kita tampilkan kreativitas dari kelas 3. Ini Mas Abid, silakan maju ke depan. Iya, ini Mas Abid. Selanjutnya Mas Marcel, Mas Angga, Mas Gilang, dan Mas Syahril. Demikianlah kreativitas dari kelas 3. Bisa kembali ke tempat. Mbak Hobibah Putri, Hobibah Fitriani Anggraini, Karisma Wulansari. Silakan maju Mbak Daila, Mbak Liana, Mbak Syafa, Mbak Anissa. Ini bisa berputar Mbak, biar terlihat bajunya yang belakang. Iya, diperlihatkan. Nah, dan yang terakhir Mas Dwi Cahyo Widodo. Nah, terima kasih, bisa kembali lagi ke tempat. Selanjutnya kreativitas dari kelas 4. Dari Mas Yan, maju dulu ya, di tengah ya. Selanjutnya Mas Alviko, Mbak Afika, yang agak lama, Mbak Andara, Mbak Aulia Fitria, dan Mas Yesa. Nah, Mbak Aini, Henu, Kayla, Niken, Wulandari, dan Mbak Putri. Demikian penampilan dari kelas 4. Silakan bisa kembali lagi ke tempatnya. Selanjutnya kita saksikan kreativitas dari kelas 5. Silakan maju satu persatu. Mbak Alvina, Alza Vera, Seril, Ihsan, Lugratia Kirana, dan Mutia Halimatul Hasanah. Ini untuk penampilan pertama dari kelompok 1 kelas 5. Silahkan bisa kembali ke tempat. Sini. Kelompok 2 kreativitasnya, silahkan maju satu persatu. Dilanjutkan. Iya. Lanjut Mas Rafa, Mas Revan, dan Mas Riki. Ya, terima kasih, beri aplaus yang meriah. Silakan untuk kembali lagi ke tempat. Dan dilanjutkan untuk kelompok 3 dari kelas 5. Mbak Sandra, Mbak Ava, Mas Tegar, dan Mbak Sahwa, Mas Selo. Silakan untuk kembali lagi ke tempat. Sekarang untuk
untuk yang terakhir adalah penampilan dari kelas 6. Erina Prima Janaira. Ayu Dianingsi. Liviana Dwi Retnaning Tias. Nafiza Najwa Fitriandita. Dan Gisela Muraton Nihaya. Nah, ini kreativitas dari kelas 6. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan maju satu persatu dari Mbak Livia, silakan maju. Livia, Mbak Ayu, Adel, dan Mbak Kisa. Nah, ini tadi penampilan dari kelas 6. Selanjutnya untuk kegiatan disiplin positif yang berupa pelaksanaan segitiga restitusi, mempraktekkan segitiga restitusi seperti bisa dilihat dalam video berikut ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis riwayat hidup. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang. Tadi kalian di kelas ada pertengkaran ya, sehingga terpaksa Bu Pipit perlu untuk memanggil kalian di sini. Nah, kelihatannya Mbak Gisel kok masih cemberut, marah sekali ya kamu? Iya Bu. Nah, marah itu hal yang wajar. Kamu berhak melakukan itu karena kita manusia punya perasaan. Begitu juga dengan ibu. Bu Pipit juga pernah marah. Tentunya Mbak Gisel itu marah pasti ada sebabnya. Kenapa Mbak Gisel marah seperti itu? Ya jelas saya marah Bu. Sejak tadi pagi, Syaila mengejek saya dengan menyebut nama bapak saya terus-menerus. Saya sudah nggak sopan menyebut nama orang tua tanpa memakai sebutan Pak. Harga diri saya juga terluka Bu. Kayak bapak saya itu orang yang paling buruk saja disebut-sebut langsung namanya. Masa saya tidak boleh membela diri saya sendiri? Oh begitu ya. Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu pasti penting buat kamu. Bahkan kamu bisa berbuat lebih dari ini ya. Ya iyalah Bu. Untung saya masih bersabar hanya menyembunyikan sepatunya. Bisa saja saya lepas kontrol dengan membuang sepatunya, biar tahu rasa dia kehilangan sepatunya.
Tadi Mbak Gisel menyampaikan kalau Mbak Saila sering mengejek Mbak Gisel, itu betul? Benar, Bu. Terima kasih Mbak Saila atas kejujurannya. Bu Pipit yakin Mbak Saila melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kenapa Mbak Saila melakukan itu? Ya iseng aja, Bu. Gisel itu kalau diisengi sering marah-marah. Saya jadi puas, senang sekali, Bu. Gitu ya. Baiklah, berarti itu hanya untuk senang-senang saja. Iya, Bu. Iseng saja saya. Jadi senang kalau lihat Gisel marah. Bu Pipit rasa hal wajar dan memang kebutuhan kita mendapatkan rasa senang. Namun, kita bisa memenuhi kebutuhan itu tanpa harus mengorbankan perasaan atau mengambil hak orang lain. Di sini Bu Pipit bukan untuk mencari kesalahan, namun mau membantu untuk mencari solusinya. Mbak Saila, Bu Pipit mau tanya, kalau misalnya Mbak Saila diejek dengan nama bapakmu, kira-kira sedih atau tidak? Ya sedih lah, Bu. Saya pasti marah. Nah, itu Mbak Saila. Mbak Saila juga marah kan? Sama juga dengan Mbak Gisel. Ketika dia diejek dengan memanggil nama bapaknya, dia juga sedih dan marah. Nah, sekarang kita coba renungi lagi tindakan Mbak Saila yang mengejek dengan nama bapak Mbak Gisel dan tindakan Mbak Gisel yang menyembunyikan sepatu Mbak Saila itu sudah sesuai prinsip keyakinan kelas atau prinsip sekolah kita tidak? Ya enggak lah, Bu. Saya bukanlah orang yang suka mengambil hak orang lain. Bagaimana dengan Mbak Gisel? Saya juga begitu, Bu. Sebenarnya saya sangat menghargai barang sebagai hak orang lain. Mungkin saya kemarin berbuat seperti itu karena lagi emosi, Bu. Sekarang menurut kalian, perbuatan kalian tadi melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Iya, Bu. Saya menyadari apa yang saya lakukan salah dan melanggar kesepakatan kelas kita. Pada kesepakatan kelas bagian apa? Kesepakatan untuk saling menghargai dan menghormati hak orang lain, Bu. Bagaimana dengan Mbak Gisel? Kesepakatan menghargai barang dan hak orang lain untuk merasa nyaman. Apakah kalian yakin dengan kesepakatan itu? Yakin, Bu. Saya memang telah melanggar kesepakatan kelas kita. Baiklah, alhamdulillah jika memang sudah meyakini. Sekarang Bu Pipit mau tanya, Mbak Gisel, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Ya, bersedia, Bu. Kalau kamu bersedia, apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan meminta maaf dan akan meredam emosi saya ketika marah sehingga tidak membuat orang lain tidak nyaman. Bagaimana dengan Mbak Saila? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dengan meminta maaf pada Gisel dan tidak mengejek dengan menyebut nama bapaknya lagi, Bu. Saya akan mencari kesenangan dengan tanpa mengorbankan perasaan orang lain. Baiklah, Ibu bangga dengan kalian. Kalian telah mengatasi masalah dengan tanpa masalah sesuai keyakinan yang kalian buat. Silahkan saling minta maaf dan kalian bisa kembali lagi ke kelas. Ya, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gisela Furatuniahaya dari SDN Kendal 2. Saya senang diajak untuk mempraktikkan segitiga restitusi karena saya diajak untuk bisa mengontrol emosi ketika marah. Nama saya Saila Azalea dari SDN Kendal 2. Saya senang diajak mempraktikkan segitiga restitusi karena diajarkan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tanpa masalah yang lain. Nah, itu tadi kegiatan pengalaman pelaksanaan segitiga restitusi adalah saya lakukan. Saya berharap kita bisa menerapkannya dalam kehidupan baik di sekolah maupun di rumah, karena pada dasarnya anak-anak itu kan masalah itu asalnya masalah dari rumah. Jenengan amati anak-anak yang mungkin dikatakan anak nakal, kita coba permasalahannya itu sebenarnya apa dan kita bantu untuk
mencari penyelesaian. Karena bagaimanapun juga mereka adalah anak yang harus kita tuntun. Ketika mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya di rumah, maka kita bisa memberitahu bagaimana caranya agar tidak mendapatkan kebutuhannya secara menyimpang. Nah itu, seperti contohnya ketika ada anak itu ya, dia mengejek temannya hanya untuk bersenang-senang. Pokoknya aku ngejek dia marah, aku senang karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah kita luruskan bahwa kebutuhan itu bisa mereka dapatkan tanpa harus melakukan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain. Pada intinya itu sekali lagi kita tugasnya adalah menuntun anak. Semoga kita diberikan petunjuk selalu dan selanjutnya kita bisa sharing bersama ketika dalam kegiatan gugus ya, nggak hanya pada hari ini saja. Itu saja harapan saya. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman, baik dari teman satu lembaga saya juga dari lembaga yang lain. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.